Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan hari ini. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang IPA terpadu di SMP. Ya, jadi nanti kita akan bahas ya dari sejumlah model keterpaduan yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran IPA di SMP. Itu ternyata ada beberapa model IPA terpadu yang memang dia memiliki kedudukan yang potensial. Potensial untuk bisa diimplementasikan nanti di dalam pembelajaran IPA terpadu di SMP. Nah, pengetahuan ini tentunya menjadi penting bagi Anda ya, karena nanti Anda harus mengembangkan bahan ajar IPA terpadu di SMP. Jadi nanti pengetahuan Anda terkait dengan model IPA terpadu yang mana nih ya, yang potensial dikembangkan di dalam pembelajaran IPA di SMP, ini nanti bisa Anda implementasikan, bisa Anda manfaatkan untuk mengembangkan bahan ajar IPA terpadu di SMP, begitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai dari sejumlah model-model keterpaduan menurut Fogarty yang kemarin sudah kita pelajari, ya ada kurang lebih 10 ya. Nah, kira-kira model yang mana nih ya? Model yang mana yang kira-kira potensial bisa digunakan nanti oleh Anda ketika Anda mengembangkan bahan ajar. Oke. Nah, ini sebetulnya kemarin sudah kita pelajari ya terkait dengan standar pembelajaran sains di SMP ya, standar pembelajaran IPA di SMP ya. Jadi idealnya memang yang mengajarkan IPA di SMP itu adalah gurunya yang memiliki latar belakang IPA sebelumnya ya. Kondisinya sekarang ini kan bermacam-macam ya, ada yang guru biologi, ada yang guru fisika, ada yang guru kimia. Kalau kita berbicara standar ya harus guru IPA sebetulnya ya. Oke, ini berbicara apa namanya kompetensi guru IPA ya, tentunya karena di dalamnya ada konten fisika, konten biologi, konten kimia, serta konten astronomi ya, ilmu bumi dan juga antariksa. Nah, tentunya Anda nanti sebagai seorang guru ya yang mengajar IPA di SMP ini ya harus punya pengetahuan ya, punya kompetensi profesional di bidang IPA. Jadi ya Anda juga nanti harus menguasai biologinya, ya Anda harus menguasai kimia, fisika, kemudian juga ilmu bumi dan juga antariksa, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita berbicara standar ya, ini Bapak ambil standarnya dari NSTA, Standard for Science Teacher Preparation. Jadi ini standar guru IPA SMP di Amerika. Merekomendasikan agar guru IPA sekolah dasar atau sekolah menengah SMP harus memiliki kecenderungan interdisipliner pada IPA. Sebagai usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka guru-guru IPA sekolah dasar dan sekolah menengah hendaknya disiapkan untuk memiliki kompetensi dalam biologi, kimia, fisika, ilmu bumi, antariksa, serta bidang yang lainnya. Ya, jadi seperti sekarang ya, Anda mengontrak mata kuliah Kapita Selekta IPA SMP yang salah satu tujuannya adalah mempersiapkan Anda untuk bisa nanti melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran IPA di SMP, begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti orientasi Anda adalah ingin menjadi seorang guru IPA ya, atau nanti kesempatan Anda ketika Anda selesai dari kuliah di UMI begitu ya, menjadi guru IPA, ya mau tidak mau Anda harus menguasai bidang-bidang IPA, biologi, kimia, fisika, ilmu bumi, ya, dan juga antariksa. Karena memang standarnya seperti ini, begitu ya. Kalau kita berbicara standar pembelajaran atau guru IPA di Amerika, ya harus menguasai bidang-bidang IPA, begitu ya. Oke. IPA mempunyai objek dan persoalan yang holistik, sehingga IPA perlu disajikan secara holistik. Ya, ini kemarin kita sempat bahas juga ya, bahwa bidang kajian IPA, objek IPA ini adalah holistik. Artinya di situ ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada ilmu bumi dan juga antariksa. Jadi itu menjadi satu keterpaduan ya, tidak bisa kita pisahkan satu sama lain karena memang sejatinya
ya, yang namanya objek IPA, ya, kemudian juga fenomena IPA di alam semesta ini terintegrasi, ya, terintegrasi satu sama lain begitu. Jadi tidak bisa kita pisahkan menjadi beberapa bidang begitu ya, beberapa bidang. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan di sini penting juga yang namanya konteks, ya. Dalam buku Conceptual Integrated Science, IPA terintegrasi disajikan berbasis pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari yang bersifat personal dan juga langsung, menempatkan salah satu ide pokok yang mengandung pemecahan masalah dalam penyajian IPA. IPA disajikan dengan satu kesatuan konsep, gitu ya. Jadi penting juga di sini nanti ketika Anda mengajarkan IPA di SMP, ini menghadirkan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya ini nanti akan menjadi dasar bagi Anda ketika mengembangkan bahan ajar. Ya, di bahan ajar nanti Anda harus pandai ya bagaimana caranya menyajikan konteks, ya, menyajikan konteks kehidupan sehari-hari ke dalam bahan ajar karena itu penting untuk memotivasi peserta didik nanti belajar IPA. Oke, ini menurut salah seorang ahli ya bahwa pendekatan integrasi ya atau integrated approach ini melibatkan proses ilmiah, mengorganisasikan prinsip, mengorganisasikan integrasi alam dari pengetahuan ilmiah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, dalam integrated approach ya atau pendekatan integrasi integrated ini juga siswa diharapkan mampu mengaitkan antara bidang yang lain meliputi fisika, astronomi, kimia, geologi, biologi, teknologi dan ilmu yang lainnya begitu ya. Jadi ini menempatkan bahwa yang namanya pengetahuan yang terintegrasi ya dari berbagai bidang ilmu ini menjadi sesuatu yang memang penting nanti dimiliki oleh Anda sebagai seorang calon guru IPA. Ya. Kemudian penting juga untuk peserta didik. Ya, penting juga untuk peserta didik karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, jadi selain di alam ini IPA sudah terpadu, ya, alamiahnya sudah terpadu. Kemudian di dalam penerapan ilmu pun dalam kehidupan sehari-hari ini harus juga bisa mengetahui keterkaitannya dengan bidang ilmu yang lain. Misalkan dengan lingkungan, dengan kesehatan, dengan keselamatan dan lain sebagainya, gitu. Oke, kemarin Anda sudah mempelajari tentang model-model keterpaduan dari Fogarty. Ya, dari Fogarty. Ada sejumlah model keterpaduan yang dibahas oleh Fogarty di dalam bukunya. Ya, mulai dari misalnya ada fragmented, kemudian juga connected, nested, ya, dan model-model keterpaduan yang lain. Nah, ini ada rangkuman begitu ya, rangkuman dari model-model keterpaduan yang disampaikan oleh Fogarty. Jadi kalau misalkan kita kelompokkan, ini bisa kita lihat ya di sini ada 3 kelompok. Jadi ada model yang memang di sini memisahkan bidang IPA. Ya, jadi dalam bentuk mapel terpisah. Kemudian ada yang model keterpaduannya ini mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Kemudian juga ada yang mengintegrasikan bidang ilmu yang lain, ya, bidang ilmu yang lain. Jadi tidak hanya dengan bidang IPA yang lain, tapi dengan bidang ilmu yang di luar IPA. Ini yang lintas peserta didik, ya. Jadi kalau yang fragmented, connected, nested, ini terpisah dalam bidang-bidang IPA. Kemudian kalau yang integrasi beberapa mapel mata pelajaran, ini berusaha mengintegrasikan bidang-bidang IPA. Ya, mengintegrasikan bidang-bidang IPA. Kalau yang lintas peserta didik, ini mengintegrasikan ya tidak hanya di dalam bidang IPA, tapi juga dengan bidang-bidang yang lain, ya, dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Oke, kemudian dari sejumlah model tersebut, model yang mana yang memang potensial dikembangkan dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini Bapak sudah
mengidentifikasi ya, ada 3 model yang nanti bisa Anda gunakan, Anda implementasikan ketika mengajarkan IPA di SMP. Termasuk ketika nanti Anda mengembangkan bahan ajar pun, ya Anda bisa menggunakan ketiga model ini. Ya, jadi ada model integrated, ada model Weebit, dan ada model connected. Ya, kita nanti akan pelajari satu persatu model dari integrated, Weebit, dan juga connected. Oke, ini adalah model integrated, ya, membelajarkan beberapa KD yang konsep-konsepnya tumpang tindih. Oke, jadi ini membelajarkan KD yang konsep-konsepnya tumpang tindih. Jadi langkah awal yang harus nanti Anda lakukan adalah menginventarisasi ya KD-KD yang kontennya tumpang tindih. Ya, KD biologi, KD fisika, KD kimia, dan seterusnya, begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menginventarisir ada KD-KD yang tumpang tindih, ya, nah, nanti si KD-KD itu Anda bisa satukan, ya, Anda bisa satukan, Anda kumpulkan, Anda satukan, kemudian Anda pilih model integrated, ya, Anda bisa memilih nanti model integrated untuk bisa menyatukan KD-KD yang konsep-konsepnya saling terkait dan juga tumpang tindih. Oke ya, jadi di sini ada irisan di tengah-tengah. Ini mengindikasikan bahwa konten yang terpadu ini nanti ada di sini, begitu ya, di tengah-tengah, gitu ya. Oke, kemudian ada model Weebit. Nah, ini berusaha untuk membelajarkan beberapa KD yang berkaitan dengan kita mengangkat sebuah tema. Ya, ada KD kimia, ada KD fisika, ada KD biologi. Kemudian kita coba integrasikan dengan membuat sebuah tema yang bisa mengintegrasikan ketiga bidang ilmu tersebut, ketiga konten yang ada pada ketiga bidang ilmu tersebut, kimia, fisika, dan juga biologi. Sama ya, di sini perlu Anda nanti melakukan inventarisir dulu terhadap KD-KD-nya, begitu ya, terhadap KD-KD-nya. KD kimia, KD fisika, KD biologi. Kira-kira KD-KD yang mana yang nanti bisa kita satukan dengan sebuah tema, begitu ya, dengan sebuah tema. Jadi ciri khasnya ada tema. Kemarin Bapak sempat menyinggung juga terkait dengan model PBB ini. Misalnya temanya adalah tentang rokok, ya, temanya tentang rokok, maka nanti bisa dibahas KD yang terkait dengan sistem pernapasan, kimia tentang bahan adiktif, gitu ya, zat adiktif, kemudian KD fisika tentang fasa gas, ya, fasa gas. Jadi disatukan dalam sebuah tema, temanya adalah rokok. Jadi di sini Anda perlu kemampuan keterampilan dalam hal kira-kira nanti temanya apa, gitu ya, temanya apa, sehingga nanti bisa mengintegrasikan KD-KD yang kita sudah inventarisir sebelumnya. Oke, kemudian ada model connected. Ini membelajarkan sebuah KD, konsep-konsep pada KD tersebut dipertautkan dengan konsep pada KD yang lain, gitu ya. Jadi ini ada KD utamanya dulu, kemudian kita kaitkan dengan KD-KD yang lain yang terkait. Ya, jadi di sini berbicara nanti proporsi. Ada KD yang proporsinya besar, disampaikan nanti, kemudian KD yang lain dia nempel-nempel, si kontennya nempel-nempel, gitu. Itu adalah model connected. Ya. Oke, ya di sini dijelaskan juga ada karakteristik dari masing-masing model tadi yang potensial dikembangkan dalam pembelajaran IPA SMP. Ada model keterpaduan, ya. Di sini ada kelebihan dan juga keterbatasannya, ya. Anda bisa simak nanti ya. Misalkan ini integrated, ya, karakteristiknya membelajarkan beberapa KD yang konsep-konsepnya beririsan atau tumpang tindih. Kelebihannya, pemahaman terhadap konsep akan lebih utuh atau holistik, lebih efisien dan sangat kontekstual, karena penting tadi menyajikan konteks, ya, untuk membantu juga nanti mengintegrasikan. Lebih efisien karena beberapa KD kita bisa sampaikan dalam satu kali pertemuan. Cuma di sini ada beberapa keterbatasannya juga. Oke, KD-KD yang konsepnya beririsan beberapa
dalam semester atau kelas yang berbeda. Ini permasalahannya ya. Jadi kalau misalkan KD yang terkaitnya berada pada jenjang yang berbeda, jenjang kelas yang berbeda. Menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas, jadi gurunya di sini harus memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan bidang ilmu yang nanti akan dipadukan. Oke, kemudian juga perlu sarana prasarana berupa sumber belajar yang lengkap, begitu ya. Ini keterbatasannya. Oke, kemudian ini adalah model bibit, membelajarkan beberapa KD yang berkaitan melalui sebuah tema. Kelebihannya pemahaman terhadap konsep akan utuh, kemudian ada kontekstualitas, karena memang penting juga menyajikan konteks di sini. Kemudian dapat dipilih tema-tema yang menarik, yang dekat dengan kehidupan. Keterbatasannya, KD-KD yang berkaitan berada dalam semester atau kelas yang berbeda. Ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian tidak mudah menemukan tema, ya karena ya kita perlu menginventarisir, mengidentifikasi kira-kira temanya apa yang bisa menyatukan KD-KD tersebut, begitu ya. Ini model konektif, ya karakteristiknya membelajarkan sebuah KD atau konsep-konsep pada KD tersebut dipertautkan dengan konsep pada KD yang lain. Oke, kelebihannya melihat permasalahan tidak hanya dari satu bidang kajian pembelajaran, ya dapat mengikuti KD-KD dalam standar ISTI, tetapi harus dikaitkan dengan KD yang relevan. Oke, ini keterbatasannya ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Oke, untuk landasan pembelajaran terpadu, jadi kenapa sih kita harus mengimplementasikan pembelajaran terpadu? Ya, karena kalau kita perhatikan di sini ada dasarnya, begitu ya, ada dasar yang melandasinya. Di antaranya di sini ada landasan filosofis dan juga landasan teori belajar konstruktivisme. Ya, landasan filosofis terkait dengan progresivisme ini menyatakan bahwa yang namanya kurikulum, yang namanya pembelajaran ini harus senantiasa berubah gitu kan dari waktu ke waktu. Ya, harus melakukan perbaikan, dan juga perbaikan begitu. Ya, implementasi pembelajaran terpadu ini juga dalam rangka untuk memperbaiki proses, memperbaiki ketercapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian juga ada landasan teori terkait dengan ini paham konstruktivisme. Anda sudah paham sebelumnya begitu ya. Jadi kalau pembelajaran itu kan idealnya yang mengkonstruksi konsep adalah peserta didik. Dan melalui kegiatan pembelajaran terpadu ini bisa difasilitasi begitu ya. Kemudian juga di sini kita lihat ya, ada landasan-landasan yang lain, ada landasan hukumnya juga begitu ya. Karena di dalam pembelajaran IPA di SMP ini menuntut harus terpadu. Gitu ya. Kalau dulu kan pembelajarannya IPA tapi dalam prakteknya masih silo terpisah dalam satu mata pelajaran begitu ya. Nah, sekarang ini menuntut harus terpadu gitu ya, harus terpadu. Ini beberapa landasan hukumnya begitu ya. Kemudian juga Anda harus pahami di sini terkait dengan tujuan pembelajaran IPA. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, tujuan dari pembelajaran IPA itu adalah mengembangkan kompetensi siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode ilmiah. Kemudian yang kedua mengembangkan inquiry seperti mengukur, menggunakan peralatan. Ya, ini sebetulnya relevan juga dengan keterampilan proses. Karena ketika peserta didik melakukan penyelidikan, inquiry, maka peserta didik harus menguasai keterampilan proses. Ya, jadi tujuan pembelajaran IPA itu tidak hanya siswa paham terkait dengan konsep-konsep IPA, tapi juga di sini bisa memecahkan masalah, kemudian juga memiliki keterampilan proses, begitu ya. Kemudian juga bisa mengembangkan sikap ilmiah, gitu ya. Anda masih ingat dulu ya terkait dengan hakikat IPA. Ada produk, ada proses, dan juga ada sikap, begitu ya. Oke, ini ya tuntutannya nanti peserta didik harus bisa memahami IPA secara holistik, begitu ya. Jadi memahami pengetahuan IPA tidak hanya dalam bidang-bidang IPA, tapi juga harus bisa nanti melalui kegiatan pembelajaran IPA terpadu ini
mereka juga tahu paham keterkaitan antara bidang-bidang IPA tersebut. Oke, itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Jadi ini nanti diharapkan bisa menjadi dasar bagi Anda untuk bisa mengembangkan pembelajaran, termasuk nanti mengembangkan bahan ajar IPA terpadu ya. Jadi nanti Anda harus berusaha ya bagaimana caranya mengemas sebuah bahan ajar yang nanti bisa memadukan ya bidang-bidang IPA, konten-konten IPA, kemudian juga menyajikan konteks ya di dalam bahan ajar tersebut sehingga nanti bisa memotivasi ya, bisa menarik perhatian, kemudian memancing rasa ingin tahu peserta didik ya ketika mempelajari IPA. Oke, barangkali itu ya untuk penjelasan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.